Sebagai penegasan final, slide ini merangkum perbedaan mendasar antara blockchain, aset kripto, dan rupiah digital. Blockchain adalah teknologinya, yaitu arsitektur ledger terdistribusi yang bisa diterapkan untuk banyak kebutuhan, sehingga cakupannya jauh lebih luas daripada kripto maupun CBDC. Aset kripto adalah instrumen digital privat yang berada dalam domain aset keuangan digital dan bukan alat pembayaran yang sah di Indonesia. Karena itu, rupiah tetap menjadi satu-satunya alat pembayaran yang sah di NKRI. Sementara itu, rupiah digital atau CBDC adalah inisiatif resmi Bank Indonesia, sehingga kedudukannya sangat berbeda dari kripto privat maupun stablecoin. 3 kalimat yang perlu benar-benar tertanam adalah CBDC bukan kripto privat bukan rupiah, dan blockchain lebih luas dari keduanya. Dengan memahami ini, mahasiswa akan memiliki fondasi konseptual yang lebih tepat, rapi, dan tidak mudah keliru. Slide ini menegaskan bahwa arsitektur regulasi harus dipahami sebagai bagian penting dalam studi blockchain, terutama untuk level magister. Mahasiswa S2 tidak cukup hanya memahami teknologi, tetapi juga perlu mengikuti bagaimana regulasi berkembang seiring kematangan industri. Dalam periode 2025 hingga 2026, kita melihat beberapa perubahan penting. Pengawasan beralih ke OJK dan Bank Indonesia, bursa resmi seperti CFX memperoleh persetujuan, aturan pajak baru mulai berlaku efektif, dan jumlah entitas berizin serta aset yang dapat diperdagangkan terus bertambah. Dari sini, pelajaran kuncinya adalah bahwa regulasi bukan sesuatu yang statis. Ia bergerak mengikuti dinamika pasar dan perkembangan teknologi. Karena itu, baik pelaku industri maupun akademisi harus terus memperbarui pemahaman mereka. Bagi mahasiswa, ini berarti analisis blockchain harus selalu mencakup dimensi teknologi, pasar, dan regulasi secara bersamaan agar pembacaannya benar-benar relevan. Pada slide ini, kita menegaskan bahwa risiko dalam ekosistem aset digital harus dibahas secara jujur dan terbuka. Industri ini memang berkembang cepat, tetapi itu tidak berarti bebas dari pengawasan, evaluasi, dan bahkan sanksi ketika pelaku tidak mematuhi ketentuan. Ada 4 risiko utama yang perlu dipahami mahasiswa. Pertama, volatilitas harga karena nilai aset digital sangat sensitif terhadap sentimen global, kebijakan regulator, dan aksi pemain besar. Kedua, risiko operasional seperti kehilangan private key, phishing, salah kirim alamat, dan penipuan rekayasa sosial. Ketiga, risiko kelembagaan, terutama ketika pengguna tidak memahami perbedaan antara self-custody dan custody pihak ketiga. Keempat, risiko regulasi dan kepatuhan, termasuk penggunaan platform tidak berizin atau pelanggaran AML dan KYC. Pelajarannya jelas. Dalam industri ini, kepatuhan bukan pilihan, melainkan kewajiban. Pada slide ini, kita melihat bahwa blockchain bukan hanya topik akademik, tetapi juga membuka peluang riset dan karier yang sangat luas bagi mahasiswa program BAIN. Dari sisi riset, bidang ini menawarkan banyak tema penting, seperti tata kelola aset digital, perlindungan konsumen, analitik on-chain, deteksi fraud, tokenisasi aset, integrasi AI dengan blockchain, hingga kajian tentang CBDC dan perpajakan aset digital. Sementara dari sisi karier, peluangnya juga beragam, mulai dari analis kebijakan aset keuangan digital, auditor teknologi dan keamanan smart contract, peneliti data on-chain, pengembang smart contract, hingga analis kepatuhan dan manajemen risiko. Ini menunjukkan bahwa pembelajaran blockchain tidak boleh dipersempit hanya pada trading atau spekulasi. Justru, kebutuhan industri semakin besar terhadap SDM yang memahami blockchain secara substantif, kritis, dan lintas disiplin. Sebagai penegasan akhir dari materi pengantar ini, ada satu pemahaman penting yang harus benar-benar tertanam, yaitu bahwa blockchain bukan sekadar buku besar digital, melainkan arsitektur kepercayaan digital. Teknologi ini menyangkut integritas data, koordinasi antar pihak, desain insentif, mekanisme konsensus, regulasi, hingga transformasi kelembagaan. Karena itu, cara pandang yang terlalu sederhana, misalnya mengatakan bahwa blockchain hanya ledger atau kripto hanya uang masa depan, perlu dihindari. Sementara itu, cryptocurrency harus dibaca sebagai fenomena yang berada di persimpangan antara teknologi dan pasar. Peluangnya besar, tetapi risikonya juga nyata. Yang perlu dikuasai mahasiswa adalah kemampuan melihat blockchain secara utuh, mencakup aspek kriptografi, pasar, kebijakan, dan tata kelola sekaligus. Fondasi inilah yang nantinya akan membawa kita ke pembahasan lanjutan seperti smart contract, DeFi, tokenisasi, dan CBDC. Pada slide ini, kita menegaskan bahwa blockchain bukan pengganti otomatis untuk semua database. Justru, memahami kapan memakai database biasa dan kapan memakai blockchain adalah tanda kedewasaan analitis seorang engineer. Database konvensional lebih cocok ketika ada satu administrator yang dipercaya. Pembaruan data perlu cepat, data kadang harus dikoreksi, dan efisiensi operasional menjadi prioritas.
Sistem seperti ini ideal untuk proses internal dengan latensi rendah dan kontrol yang jelas. Sebaliknya, blockchain lebih tepat digunakan ketika ada banyak pihak yang perlu berbagi catatan, tetapi tidak memiliki kepercayaan penuh satu sama lain. Dalam situasi seperti itu, kebutuhan utama bukan sekadar kecepatan, melainkan audit trail yang kuat, transparansi terverifikasi, provenance, dan integritas data yang sulit diubah. Jadi, pertanyaannya bukan mana yang lebih hebat, melainkan arsitektur mana yang paling sesuai dengan kebutuhan sistem yang sedang dibangun. Pada slide ini, kita menyederhanakan evaluasi blockchain ke dalam satu pertanyaan kunci, yaitu apakah masalah ini memang membutuhkan shared trust? Pertanyaan ini penting agar mahasiswa tidak asal mengusulkan blockchain untuk setiap kasus. Blockchain menjadi relevan ketika ada banyak pihak yang perlu berbagi catatan yang sama, tetapi tidak ada satu otoritas tunggal yang sepenuhnya dipercaya atau bersedia memegang kendali. Selain itu, jejak perubahan data juga harus bisa diverifikasi dengan kuat oleh semua pihak. Sebaliknya, blockchain tidak tepat digunakan ketika data sangat sensitif dan hanya boleh diketahui satu pihak, ketika sistem membutuhkan pembaruan sangat cepat dengan latensi rendah, atau ketika seluruh ekosistem sudah percaya pada satu administrator yang efisien. Jadi, kualitas analisis teknologi justru terlihat dari kemampuan mengatakan tidak perlu blockchain pada kasus yang memang tidak membutuhkannya. Pada slide ini, kita merangkum kapan blockchain benar-benar layak digunakan. Teknologi ini paling tepat diterapkan ketika 4 kondisi hadir secara bersamaan. Pertama, ada banyak pihak terlibat, artinya lebih dari satu organisasi atau aktor independen perlu berinteraksi dengan data yang sama. Kedua, para pihak tersebut memang perlu berbagi catatan, sehingga setiap pihak bisa membaca, mencocokkan, dan memverifikasi data yang konsisten. Ketiga, sistem membutuhkan rekam jejak yang terverifikasi, yaitu setiap perubahan harus dapat dilacak dan dibuktikan secara kuat. Keempat, tidak ada atau tidak diinginkan otoritas pusat tunggal yang menjadi satu-satunya pengendali kebenaran data. Jika hanya satu atau dua kondisi saja yang terpenuhi, belum tentu blockchain adalah pilihan terbaik. Jadi, blockchain bukan solusi default, melainkan solusi khusus untuk masalah koordinasi data, kepercayaan, dan verifikasi lintas pihak. Pada slide ini, kita menekankan bahwa potensi blockchain jauh lebih luas daripada sekadar trading dan spekulasi aset. Jika fokus pembelajaran hanya berhenti pada harga koin, maka kita akan melewatkan use case yang justru lebih transformasional. Di bidang sertifikasi dan pendidikan, blockchain dapat dipakai untuk memverifikasi ijazah dan sertifikat digital secara instan, tanpa harus selalu menghubungi institusi penerbit. Dalam rantai pasok dan logistik, teknologi ini membantu melacak perjalanan produk dari sumber hingga konsumen untuk menjamin keaslian dan transparansi distribusi. Pada identitas digital, blockchain relevan untuk membangun sistem kepercayaan dan pembuktian dokumen yang lebih scalable. Sementara di sektor kesehatan, blockchain berpotensi mendukung pertukaran rekam medis yang aman, terlacak, dan tetap menjaga privasi pasien. Jadi blockchain sebaiknya dipahami sebagai infrastruktur verifikasi lintas sektor, bukan sekadar alat untuk aktivitas pasar. Adalah arsitektur kepercayaan digital yang relevan untuk konteks Indonesia. Teknologi ini memungkinkan banyak pihak membangun catatan bersama tanpa harus sepenuhnya bergantung pada satu otoritas pusat. Dari sini, kita juga memahami bahwa cryptocurrency hanyalah salah satu aplikasi paling dikenal dari blockchain, bukan satu-satunya. Dan dalam konteks Indonesia, bukan alat pembayaran yang sah. Kita juga sudah melihat bahwa Indonesia memiliki posisi strategis, baik dari sisi jumlah pengguna internet, besarnya transaksi kripto, maupun tingkat adopsi global. Di sisi lain, regulasi terus berkembang, menandakan ekosistem yang semakin matang. Poin terpentingnya, blockchain menjadi paling bernilai ketika ada kebutuhan akan shared trust, audit trail, dan integritas data lintas banyak pihak.